Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Adra Holwa, Ahmad Izzuddin, dan saya sendiri, Naila Alaya Joan, akan mempresentasikan mengenai pemikiran kalam modern. Kalam modern. Dengan perkembangan zaman, kita akan melihat pemikiran-pemikiran Islam, khususnya di kalam dalam pertemuannya dengan peradaban barat yang sedang berlangsung. Sebab, baik dalam faktor sejarah maupun geografis menunjukkan bahwa Islam dan barat senantiasa berhubungan erat. Pandangan umat Islam terhadap modernitas barat dapat ditipologikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu modernis, yang kedua tradisionalis atau salafi, yang ketiga kaum elektis. Yang pertama, menganjurkan adopsi modernitas barat sebagai model yang tepat bagi masa kini. Artinya sebagai model yang secara historis memaksakan dirinya sebagai paradigma peradaban modern untuk masa kini dan masa depan. Sikap kaum salafi sebaliknya, berupaya mengembalikan kejayaan Islam masa lalu sebelum terjadinya penyimpangan dan kemunduran. Sedangkan yang terakhir yaitu kaum elektik, berupaya mengadopsi unsur-unsur yang terbaik, baik yang terdapat dalam model barat modern maupun dalam Islam masa lalu, serta mempersatukan di antara keduanya dalam bentuk yang dianggap memenuhi kedua model tersebut. Sejarah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dilahirkan dan dibesarkan di Mesir pada tahun 1849 Masehi di sebuah desa pertanian di Sungai Nil. Nama lengkapnya yaitu Abduh Hasan Khairullah, seorang keturunan Turki yang telah menetap lama di Mesir. Ibunya seorang Arab yang masih ada hubungan kerabat dengan keluarga Umar bin Khattab. Muhammad Abduh hidup dalam lingkungan keluarga petani di pedesaan. Ayahnya dikenal sebagai orang yang terhormat yang suka memberi pertolongan. Semua saudaranya membantu ayahnya. Beliau sangat dicintai oleh ayah dan ibunya. Beliau menikah dalam usia yang sangat muda, yaitu 1865, saat beliau berusia 16 tahun. Pendidikan dasar Muhammad Abduh diambil alih oleh ayahnya, yang hanya mengajarkan membaca, menulis, serta ilmu-ilmu keislaman. Muhammad Abduh juga belajar menghafal Al-Quran, serta tuntunan dari seorang hafiz, Muhammad Abduh berhasil menghafal Al-Quran dengan sempurna. Setelah beliau tamat kuliah pada tahun 1877, Muhammad Abduh diangkat menjadi dosen Universitas Darul Ulum dan menjadi dosen di Al-Azhar. Saat memperoleh jabatan tersebut, beliau memunculkan perubahan-perubahan yang sifatnya radikal sesuai dengan cita-citanya, dengan cara menghidupkan Islam dengan metode-metode baru yang sesuai dengan kemajuan zaman. Pada tahun 1844, Muhammad Abduh kembali ke Mesir. Setelah itu, beliau diberikan jabatan oleh pemerintah yang sangat penting. Kedatangan beliau di masyarakat sangat dihormati. Pemikiran Muhammad Abduh. Kedudukan akal dan fungsi wahyu. Menurutnya, keyakinan terhadap Tuhan, malaikat, rasul, dan lain-lain tidak akan diketahui tanpa peranan akal. Sementara fungsi wahyu menurutnya dapat diartikan sebagai penolong bagi akal untuk memahami syariat Allah, sifat-sifatnya, alam akhirat, dan lain-lain. Dengan kata lain, wahyu berperan untuk menyempurnakan pengetahuan akal. Muhammad Abduh memandang bahwa menggunakan akal adalah salah satu dasar Islam. Iman seseorang tidak sempurna jika tidak didasarkan pada akal. Wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak mungkin bertentangan dengan akal. Jika di antara keduanya terdapat pertentangan, maka terdapat penyimpangan interpretasi, sehingga diperlakukan interpretasi lain yang mendorong penyesuaian. Kebebasan manusia dan fatalisme. Bagi Muhammad Abduh, di samping mempunyai daya pikir, manusia juga mempunyai kebebasan memilih, yang merupakan sifat dasar alami yang ada dalam diri manusia. Kalau sifat dasar ini dihilangkan dari dirinya, ia bukan manusia lagi, tetapi makhluk lain. Manusia dengan akalnya mampu mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengambil keputusan dengan kemauannya sendiri, dan selanjutnya mewujudkan perbuatannya itu dengan daya yang ada dalam dirinya. Sifat Tuhan. Muhammad Abduh berpendapat bahwa pembahasan mengenai hal tersebut di luar kemampuan manusia. Menurut Muhammad Abduh, memikirkan yang maha segalanya akan membuat akal gagal berpikir karena tidak akan sampai pada puncaknya. Sifat Allah mustahil tersusun dari beberapa zat. Jika memaksakan untuk memikirkannya, terlalu jauh dikhawatirkan akan membawa dampak negatif pada orang tersebut. Manusia hanya diwajibkan untuk mengimani dan tidak perlu memikirkan perwujudannya. Harun Nasution melihat bahwa Muhammad Abduh cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa sifat Allah termasuk esensi Allah. Kehendak mutlak Tuhan. Ia melihat bahwa kehendak Allah tidak bersifat mutlak karena Allah sendiri yang membatasi kehendak mutlaknya dengan memberi kebebasan dan kesanggupan kepada manusia dalam mewujudkan perbuatan. Dengan kata lain, kehendak mutlak Allah dibatasi oleh sunnatullah yang akan ditetapkannya.
perbuatan Tuhan. Dalam permasalahan ini, ia sepaham dengan Mu'tazilah bahwa Allah wajib berbuat yang baik dan terbaik bagi manusia. Menurutnya, Tuhan memiliki kewajiban pada manusia karena sejalan dengan sunatullah yang diciptakannya. Akal manusia memiliki keterbatasan, karena itu Tuhan wajib mengirim Rasul sehingga manusia dapat menyempurnakan pengetahuannya. Selain itu, Tuhan pasti menepati janji dan ancamannya, karena ketika tidak dilakukan, berarti Tuhan tidak sempurna dan hal ini menjadi bertentangan. Antropomorfisme adalah pengenaan ciri-ciri manusia kepada Allah. Muhammad Abduh berpendapat bahwa Allah tidak dapat berwujud dalam bentuk apapun, sebagaimana yang terekam dalam pikiran manusia. Ia tidak menerima paham bahwa Allah mempunyai sifat-sifat jasmani, kata-kata tangan, wajah Tuhan, dan lain-lain yang terdapat dalam Al-Quran. Itu hanyalah sebagai permisalan untuk mempermudah memahami Al-Quran. Selanjutnya yaitu sejarah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot pada tahun 1977 pada tanggal 9 November. Beliau merupakan keturunan kasta Brahmana dari Kashmir. Nama kakeknya adalah Syekh Muhammad Rafiq dan ayahnya adalah Nur Muhammad, seorang tokoh sufi. Ibunya adalah Imam Bibi yang dikenal sebagai muslimah yang soleh. Pendidikan beliau dimulai dari keluarganya. Ia masuk sekolah maktab atau surau untuk belajar Al-Quran. Pendidikan formal beliau dimulai di Sialkot di Scottish Mission School dan lanjut di Lahore. Pada tahun 1897, Muhammad Iqbal memperoleh gelar BA atau Bachelor of Arts dan mendapatkan medali emas sebagai penghargaan dalam prestasi ujian bahasa Arab. Saat di London, Muhammad Iqbal sempat ditunjuk sebagai guru besar bahasa dan sastra Arab di Universitas London. Beliau diserahi ketua jurusan filsafat dan kesastraan Inggris dan pekerjaan sampingan mengisi ceramah-ceramah keislaman. Muhammad Iqbal adalah seorang penyair yang hebat serta seorang pejuang kemerdekaan Pakistan bersama Muhammad Ali Jinnah. Kemudian, ia juga mendapatkan gelar Sir dari pemerintah sekitar pada tahun 1922. Selanjutnya yaitu pemikiran Muhammad Iqbal. Kedudukan wahyu dan akal. Menurut Muhammad Iqbal, akal pikiran sanggup mencapai pada tahapan yang sempurna, tak terbatas, yang imanen. Menurut sifatnya yang hakiki, akal pikiran itu tidak statis, melainkan ia dinamis, seperti benih yang sejak semula sudah mengandung kesatuan pohon yang organik, sebagai suatu kenyataan yang ada. Muhammad Iqbal sangatlah mengagungkan akal, namun tidak pada posisi yang mendewakan akal sebagaimana kaum rasionalisme. Pada sisi yang lain, Muhammad Iqbal melihat akal sangatlah licik dan perlu kehati-hatian dalam menggunakannya. Ia menempatkan akal begitu tinggi, tapi di sisi lain, ia waspada pada karakter akal yang mengandung keraguan, licik, dan sering menipu. Bahkan, pada hal-hal tertentu, akal harus ditinggalkan, seperti dalam menghadapi yang metafisika atau dalam pengalaman sufistik. Jati diri manusia. Paham dinamisme Muhammad Iqbal berpengaruh besar terhadap pandangan beliau mengenai jati diri manusia. Menurutnya, manusia hidup untuk mengetahui kepribadiannya serta menguatkan dan mengembangkan bakat-bakatnya, bukan sebaliknya. Surga dan neraka. Dalam pandangan Muhammad Iqbal, surga dan neraka adalah keadaan, bukan tempat. Gambaran-gambaran tentang keduanya di dalam Al-Quran adalah penampilan-penampilan kenyataan batin secara visual, yaitu sifatnya. Neraka menurut rumusan Al-Quran adalah api Allah yang menyala-nyala dan yang membumbung ke atas hati. Adalah pernyataan yang menyakitkan mengenai kegagalan manusia. Surga adalah kegembiraan karena mendapatkan kemenangan dalam mengatasi berbagai dorongan yang menuju perpecahan. Hakikat teologi. Muhammad Iqbal melihat teologi sebagai ilmu yang berdimensi kepada keimanan dan berdasarkan esensi tauhid. Di dalamnya, terdapat jiwa yang bergerak berupa persamaan, kesetiakawanan, kebebasan, dan kemerdekaan. Selain itu, Muhammad Iqbal dalam ontologi teologinya melihat adanya penyimpangan atau anomali yang melekat pada literatur ilmu kalam klasik. Selanjutnya yaitu sejarah Sayyid Ahmad Khan. Said Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817. Menurut suatu keterangan, ia berasal dari keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Ahmad Khan mendapatkan didikan tradisional dalam pengetahuan agama.
Dia belajar bahasa Arab dan juga bahasa Persia. Ia rajin membaca buku dalam bidang ilmu pengetahuan. Ketika berusia 18 tahun, ia bekerja pada Serikat India Timur, kemudian bekerja pula sebagai hakim. Tetapi pada tahun 1846, ia kembali ke Delhi dan menggunakan kesempatan itu untuk belajar. Semasa di Delhi, ia mulai mengarang dan karya pertamanya adalah Asar As-Sanadid. Pada tahun 1855, ia pindah ke Bijnore. Di tempat ini, ia tetap mengarang buku-buku penting Islam di India. Pada tahun 1861, ia mendirikan sekolah Inggris di Moradabad. Pada tahun 1878, ia mulai mendirikan sekolah Muhammadiyah Anglo-Oriental College atau MAOC di Aligarh yang merupakan karyanya yang paling bersejarah dan berpengaruh untuk memajukan umat Islam India. Hingga akhir hayatnya, ia selalu mementingkan umat Islam India. Selanjutnya, pemikiran Said Ahmad Khan. Pemikiran mengenai kedudukan akal dan wahyu. Dalam hal ini, Said Ahmad Khan memiliki kesamaan pemikiran dengan Muhammad Abduh yang memberikan penghargaan tertinggi terhadap akal. Ahmad Khan menolak taklid dan mengkritik umat Islam yang ada di India, yang tidak mengikuti perkembangan zaman yang sedang berlangsung dan cenderung mengikuti pendahulu mereka. Menurutnya, kemunduran Islam di India dikarenakan karena mereka terlena dengan gaung peradaban Islam klasik, sehingga tidak menyadari bahwa peradaban baru telah tumbuh dan bermunculan di Barat. Timbulnya peradaban serta kemajuan ini berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi orang-orang Barat. Manusia senantiasa berubah, sehingga perlu diadakan ijtihad baru untuk menyesuaikan pelaksanaan ajaran Islam dengan keadaan masyarakat yang telah berubah. Meskipun demikian, ia berpendapat bahwa akal bukanlah segala-galanya dan kekuatan akal pun terbatas. Pemikiran mengenai kebebasan manusia. Ia percaya pada kebebasan manusia dalam menentukan kehendak dan melakukan perbuatan. Dengan kata lain, ia memiliki kesamaan paham dengan Qadariyah, free will and free act. Menurutnya, manusia diberikan Tuhan daya pikir yang disebut akal dan daya fisik untuk mewujudkan kehendaknya. Manusia mempunyai kebebasan untuk mempergunakan daya-daya yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Menurutnya, akal adalah standar yang lebih tinggi dalam menyuguhkan kandungan positif Islam sambil mencoba mengintegrasikan pandangan hidup ilmiah modern dengan doktrin Islam. Ahmad Khan membangkitkan dan bersandar pada ajaran-ajaran dasar filsuf Islam zaman pertengahan. Pemikiran mengenai hukum alam. Said Ahmad Khan berpendapat bahwa segala hal dalam kehidupan terjadi karena hukum sebab akibat atau sunatullah atau hukum alam yang telah digariskan oleh Allah. Menurutnya, Islam adalah agama yang paling sesuai dengan hukum alam karena hukum alam adalah ciptaan Allah dan Al-Quran adalah firman-Nya, maka sudah tentu keduanya beriringan dan tidak ada pertentangan. Ia hanya mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam, sedangkan yang lain hanya bersifat membantu dan kurang begitu penting. Karena kuatnya kepercayaannya terhadap hukum alam, Ahmad Khan dianggap kafir oleh sebagian umat Islam. Bahkan ketika datang ke India pada tahun 1869, Jamaluddin Al-Afghani menerima keluhan tersebut. Sebagai tanggapan atas tuduhan tersebut, Al-Afghani menyusun sebuah buku yang berjudul Ar-Radd Ad-Dariyah